kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, di pertemuan kita kali ini, kita akan coba membahas soal biologi UM-UGM tahun 2015 kode 631. Apabila terjadi inflamasi lokal, histamin akan diproduksi. Sel penghasil histamin utama dalam kasus ini adalah, mari kita lihat. Inflamasi adalah proses peradangan di dalam tubuh kita. Ini salah satu bentuk proteksi ya, atau perlindungan adanya inflamasi ini ya. Jadi inflamasi atau peradangan merupakan mekanisme tubuh dalam melindungi diri dari infeksi mikroorganisme asing atau antigen seperti virus, bakteri, panas, cedera, atau terkena racun. Sel-sel yang rusak tersebut melepaskan zat kimia berupa histamin, bradikinin, dan prostaglandin. Histamin berperan dalam membentuk sistem kekebalan tubuh, melawan infeksi, meningkatkan permeabilitas kapiler darah di sekitar area inflamasi. Mekanisme inflamasi ini akan membantu menghilangkan sel yang rusak dan mempercepat proses penyembuhan. Jadi kalau kita kembali kepada soal, apabila terjadi inflamasi lokal ya, atau peradangan lokal, histamin akan diproduksi. Sel yang menghasilkan histamin tersebut adalah, kalau kita lihat di sini, yang A itu limfosit, ini adalah salah satu jenis dari sel darah putih, tugasnya melawan antigen yang masuk ke tubuh. Neutrofil membantu melawan infeksi. Makrofag ini fagositosis, ya, menelan dan menghancurkan antigen yang berukuran lebih besar. Basofil membantu membuat reaksi peradangan untuk melawan infeksi. Sel mas ini adalah penghasil histamin utama untuk melawan infeksi. Ya. Jadi kalau kita lihat, jawaban yang paling tepat adalah Eko. Nomor 57. Peningkatan aktivitas enzim katalase menunjukkan adanya terjadinya konversi. Mari kita lihat karakteristik dari enzim katalase ya. Enzim katalase ini banyak terdapat di sel-sel hati. Memiliki 4 grup heme yang dibentuk oleh cincin protoporfirin yang mengandung atom besi tunggal. Berat molekulnya berkisar 118,25 gram per mol. Berperan dalam mencegah akumulasi peroksida. Peroksida adalah senyawa beracun H2O2 ya, hasil sampingan dari metabolisme sel dalam tubuh kita. Dan dia melindungi organel seluler dan jaringan dari kerusakan oleh senyawa peroksida. Dapat menguraikan senyawa peroksida H2O2 menjadi air dan oksigen, sehingga senyawa itu menjadi tidak berbahaya lagi bagi sel-sel tubuh kita ya. Reaksinya seperti ini, H2O2, hidrogen peroksida, diuraikan oleh katalase, kemudian terbentuklah air dan oksigen. Jadi kalau kita lihat di sini, peningkatan aktivitas enzim katalase menunjukkan terjadinya konversi ya, yang berarti yang diubah itu adalah H2O2 ya, hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Fungsi utama jaringan bunga karang atau spons pada daun adalah, mari kita lihat. Bunga karang ini salah satu jenis jaringan utama pada daun tumbuhan ya. Jaringan bunga karang disebut juga dengan jaringan spons. Jaringan penyusun daun ini berbentuk heksagonal. Ukurannya bervariasi seperti pada sel-sel parenkim. Tersusun sangat longgar dan lebih berongga, jadi banyak terdapat ruang antar sel. Sedangkan kalau palisade itu dia rapat ya, sering juga disebut jaringan pagar ya. Jaringan bunga karang ini bisa juga sebagai media fotosintesis, namun bukan yang utama. Yang utama itu adalah palisade karena klorofilnya paling banyak. Selain bisa sebagai media fotosintesis, jaringan bunga karang atau spons juga bisa untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi kalau kita lihat fungsi utama bunga karang, ya itu kalau kita lihat option A, mengurangi hilangnya air dari daun. Itu adalah fungsi dari sel epidermis. Nanti dia akan membentuk kutikula untuk menekan proses transpirasi. B, mengubah tekanan turgor sel penutup stomata. Ini adalah fungsi dari sel tetangga ya, nanti dengan proses osmosis ini dalam mekanisme membuka dan menutupnya stomata.
Yang C mempertahankan bentuk daun. Nah, ini adalah peranan sel epidermis juga. Nanti ada epidermis atas, ada bawah untuk proteksi dan mempertahankan bentuk daun. Yang D tempat berlangsungnya pertukaran gas. Nah, ini adalah stomata kalau pada daun atau lentisel pada batang, ya, mulut batang. Untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, ini yang paling tepat fungsi daripada jaringan bunga karang atau spons, ya. Jadi jawabannya adalah Eko. Diketahui bahwa salah satu rantai DNA tersusun atas 23% adenin, 37 timin, 16 sitosin, dan 24 guanin. Maka komposisi basa dalam rantai DNA tersebut adalah, nah mari kita lihat. Rantai ganda pada DNA ini disusun oleh PO-GUBA, ya. Po itu fosfat, gula, dan basa-basa nitrogen. Nah, basa-basa nitrogen pada rantai ganda DNA itu menurut Erwin Chargaff, ahli biokimia Amerika, ya, mengatakan bahwa setiap pasangan-pasangan basa nitrogen pada DNA memiliki jumlah yang sama atau relatif sama. Jadi sitosin pasangannya guanin itu jumlahnya relatif sama. Adenin pasangannya timin juga jumlahnya relatif sama. Dan totalnya pada satu rantai itu harus sama dengan 100%. Ya, itu aturan dari Erwin Chargaff. Nah, sekarang coba kita lihat susunannya, ya. Ini adalah rantai ganda DNA sesuai data pada soal kita. Adenin, timin, sitosin, guanin, ya, dengan persentasenya masing-masing. Nah, pasangan dari basa nitrogen ini selalu mengacu situ gua ada timin, ya. Jadi sitosin pasangannya guanin, adenin pasangannya timin, ya. Jadi kalau di sini ada adenin 23%, maka pasangannya timin praktis 23% juga. Sama dia, ya, sesuai aturan Chargaff. Kemudian timin 37, pasangannya adalah adenin, jumlahnya juga 37. Sitosin jumlahnya 16, pasangannya guanin, jumlahnya juga 16. Demikian juga guanin, pasangannya sitosin, jumlahnya 24, sama, ya. Jadi kalau kita lihat jumlah basa nitrogen adenin pada rantai DNA ini, adenin itu 23 tambah 37 sama dengan 60%. Nah, demikian juga basa nitrogen timin, ya, jumlahnya 23% tambah 37 sama dengan 60% juga. Basa sitosin jumlahnya itu 16 tambah 24 sama dengan 40. Demikian juga guanin jumlahnya 16 tambah 24 sama dengan 40, ya. Nah, maka kalau kita lihat jumlah basa nitrogen pada rantai DNA ini, ya, maka kita bagi dua, ya, karena dimintanya rantai komposisi basa nitrogen pada rantai DNA, ya. Nah, maka adenin itu kita bagi dua, 60 bagi 2 sama dengan 30. Demikian juga timin 60 dibagi 2 sama dengan 30 juga. Sitosin 40 bagi 2 itu berarti sama dengan 20%. Demikian juga guanin jumlahnya 40 dibagi 2 sama dengan 20%. Jadi kalau kita kembali kepada soal, komposisi basa dalam rantai DNA tersebut adenin, timin, sitosin, guanin, ya, itu sama dengan 30 30, 20, 20, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah alfa. Pernyataan berikut adalah benar mengenai DNA mitokondria pada manusia, kecuali, ya. Kita lihat, ya. Ada DNA yang terdapat di dalam inti, ya. Ada juga DNA yang terdapat di dalam mitokondria. Juga ada di dalam kloroplas. Nah, mari kita lihat karakteristik dari DNA yang terdapat di dalam mitokondria, ya, sering juga disebut namanya mtDNA atau DNA mitokondria. DNA mitokondria ini itu diwariskan secara maternal atau garis keturunan ibu, jadi sangat spesifik dia, ya, berbentuk sirkuler jalinan ganda. Nah, ovum memiliki mitokondria lebih kurang 100.000, ya, jadi lebih banyak daripada sperma. Sperma hanya memiliki 100 sampai 1.500 pada bagian ekornya. Nah, pada saat fertilisasi, bagian ekor dari sperma ini tidak ikut masuk ke dalam ovum, ya. Itu praktis berarti DNA mitokondria itu didominasi oleh DNA dari ovum, ya. Ovum berarti dari garis keturunan ibu atau maternal. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, DNA maternal ini dapat digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan.
ya antara seorang ibu dengan keturunannya ya. Kita bisa analisa melalui pedigree atau silsilah keturunan. DNA mitokondria juga berfungsi untuk mengkode protein yang diperlukan pada kondisi tertentu. Memiliki laju mutasi yang cepat antara 10 sampai 17 ya. Ini daripada dibandingkan dengan DNA inti. Jadi lebih cepat yang proses mutasinya ya. Dan tidak ada sistem proofreading atau perbaikan dalam proses replikasi ya. Jadi misalnya kodon UGA dibaca sebagai asam amino triptofan ya, padahal kalau dalam sintesa protein ini biasanya diterjemahkan sebagai salah satu stop kodon. Jadi ada perbedaan yang spesifik untuk DNA mitokondria ini. Jadi kalau kita kembali kepada soal, pernyataan yang benar tentang DNA mitokondria pada manusia kecuali ya. Jadi kalau kita lihat di sini option A itu diturunkan secara maternal atau garis keturunan ibu, ini benar. Yang B dapat digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan, ini juga benar. Yang C berbentuk sirkuler jalin ganda, ini juga benar ya. Kita bisa lihat gambarnya, dia bentuknya bulat ya. Yang D berfungsi untuk mengkode protein yang diperlukan pada kondisi tertentu, benar juga ya. Yang E mengkode protein fungsional dan struktural untuk fungsi fisiologis. Nah, ini adalah fungsi dari DNA inti ya, yang biasa kita temui di dalam inti sel ya. Jadi yang paling tepat, yang tidak benar itu adalah yang E ya. Jadi jawabannya Eko. Urutan basa nitrogen mRNA yang benar sebagai hasil transkripsi dari kode genetik DNA 5 ketiga dengan urutan basa nitrogennya adalah ya, mari kita lihat. Ini adalah bagian dari proses transkripsi ya, sama halnya dengan proses replikasi. Proses ini akan selalu mengacu dari 5 ketiga ya. Jadi di sini juga sama. Jadi kalau kita lihat di sini di data soal kita, dari 5 ketiga dengan urutan basa nitrogennya, ini adalah DNA template ya. DNA template itu adalah DNA yang berfungsi sebagai pembentuk RNA duta atau mRNA ya. Dia sering juga disebut rantai non coding ya, atau rantai negatif yang mana arahnya biasanya dari 3 ke 5 ya. Sementara di soal kita ini dia arahnya 5 ke 3 ya. Maka kita harus putar dulu arahnya. Jadi DNA template ini setelah kita putar arahnya dari 3 dulu ya. Jadi kita perhatikan 3 AAGC. Nah, maka setelah kita putar dia menjadi 3 CGAA. Nah, itu dia ya. Kemudian TGG menjadi TTG menjadi TTG ya. Dan seterusnya. Yang terakhir nanti TCC 5. Ini adalah DNA template setelah arah kita balik ya. Nah, jadi arah DNA template ini tetap sebenarnya dari 5 ke 3. Cuman di sini dia karena dia disebut negatif ya, dia dari 3 ke 5. Nah, kemudian kita transkripsikan untuk membentuk mRNA. Nah, arah transkripsinya itu juga selalu mengacu dengan pasangan basa nitrogen ya, sitosin, pasangannya guanin, adenin, pasangannya urasil ya, karena sudah berada di RNA duta. Nah, arah transkripsinya itu juga sama nanti ya, dari 5 ke 3. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau di DNA template itu basa nitrogennya sitosin, guanin, adenin, maka hasil transkripsinya adalah guanin, sitosin, urasil ya. Nanti terakhir adenin, guanin ya. Ini adalah mRNA hasil transkripsi dari DNA template ini ya, setelah kita arahnya kita balik. Nah, jadi kalau kita kembali kepada soal, urutan basa nitrogen yang benar dari kode genetik ya, dari DNA ini, nah itu adalah yang C ya. Jadi dari 5 ke 3 dengan urutan basa nitrogen, guanin, sitosin, urasil, kemudian adenin, sitosin, guanin, sitosin, adenin, urasil, adenin, guanin. Jadi jawabannya Charlie.
Fagositosis merupakan salah satu mekanisme endositosis. Nah, mari kita lihat bagaimana mekanisme endositosis di dalam sel kita ya. Endositosis adalah transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Ketika membran vesikula dan membran plasma bertemu, maka molekul lipid membran menyusun ulang dirinya sendiri sehingga kedua membran akan bergabung kembali. Jadi ini sebenarnya adalah mekanisme dari membran plasma di dalam melakukan endositosis. Ya. Jadi kalau kita lihat soalnya, fagositosis merupakan salah satu mekanisme endositosis. Ini benar ya, fagositosis itu sebenarnya memakan ya, tetapi dalam hal ini mekanismenya dengan melakukan perlekukan pada membran plasma sedemikian rupa ya, sehingga akan terbentuk vesikula dan lekukan itu akan ketemu kembali sehingga objek yang akan dimakan itu akan masuk ke dalam sel. Sebab endositosis adalah proses masuknya makromolekul ke dalam sel. Ini juga benar. Ya. Jadi pernyataan benar, alasan benar, dan memiliki hubungan sebab akibat ya. Jadi jawabannya alfa. Mikrotubulus merupakan salah satu sitoskeleton pada sel eukariotik. Nah, mari kita lihat karakteristik dari sitoskeleton ya. Sitoskeleton adalah kerangka pembentuk sel kita dan ini salah satu mekanisme untuk mempertahankan bentuk sel ya. Sitoskeleton pada sel eukariota terdiri dari 3 tipe dasar, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan intermediate filamen. Ketiga filamen ini terhubung satu sama lain dan saling berkoordinasi. Mikrofilamen bersifat fleksibel. Filamen aktin biasanya berbentuk jaring atau gel. Aktin berfungsi untuk membentuk permukaan sel dan untuk pergerakan atau kontraksi otot. Sedangkan mikrotubulus itu adalah merupakan tabung yang terdiri dari mikrotubulin, lebih kokoh dari aktin, berfungsi sebagai struktur intraseluler, mengatur posisi organela sel, dan juga berfungsi dalam pembelahan sel. Nah, sementara filamen intermediate ini berbentuk serat, mirip tali. Filamen intermediate memberi kekuatan mekanis pada sel, sehingga sel tahan terhadap tekanan dan peregangan yang terjadi pada dinding sel. Filamen ini juga memberi kekuatan pada dinding sel. Jadi kalau kita kembali kepada soal, mikrotubulus merupakan salah satu sitoskeleton pada sel eukariotik, ini benar. Sebab mikrotubulus berfungsi dalam kontraksi otot dan pengaliran sitoplasma. Ini kurang tepat ya, karena yang berperan dalam kontraksi otot itu adalah mikrofilamen ya. Benar salah ya. Jadi jawabannya Charlie. Dalam proses osmoregulasi, ikan air tawar secara aktif mengeluarkan garam dari dalam tubuhnya. Nah, mari kita lihat bagaimana ikan air tawar menjaga atau mengatur tekanan osmotik di dalam tubuhnya ya. Ini tidak terlepas dari hukum osmosis ya. Ini berlaku untuk semua makhluk hidup yang memiliki membran plasma atau membran sel, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Hukum osmosis mengatakan bahwa akan terjadi difusi air melintasi membran semi-permeabel dari larutan yang bersifat hipotonis atau konsentrasi rendah mengalir ke larutan yang hipertonis atau konsentrasi tinggi. Jadi kalau kita lihat ikan air tawar ya, kita misalkan ini habitatnya air tawar, di mana air tawar ini bersifat hipotonis dibandingkan tubuh ikan itu sendiri ya. Ini adalah seekor ikan mas, dia hidup di dalam habitat yang hipotonis ya. Nah, adanya perbedaan konsentrasi ini akan membuat hukum osmosis segera berlaku. Jadi air akan berdifusi dari hipotonis ke hipertonis. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi tubuh ikan ini akan menerima banyak air dari seluruh permukaan tubuhnya. Nah, tentu air yang masuk ke dalam tubuh ikan ini harus segera dinetralisir ya, supaya tekanan osmotiknya tetap stabil ya. Caranya gimana? Dia akan mengeluarkan urin yang banyak. Nah, kalau urinnya sudah banyak, maka dia minumnya sedikit. Ya, gitu dia. Jadi, cara adaptasinya sedikit minum,
dan banyak mengeluarkan urin. Nah, jadi kalau kita kembali kepada soal, dalam proses osmoregulasi, ikan air tawar secara aktif mengeluarkan garam. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Ikan air tawar itu justru cenderung kekurangan garam, karena dia hidup pada habitat yang konsentrasi garamnya rendah. Ya, dia justru akan secara aktif menyerap garam, ya, mengambil garam melalui insangnya. Ya, jadi ketika dia minum, nah di situ dia absorpsi itu garam untuk keperluan metabolisme tubuhnya. Ya, jadi kalau kita lihat pernyataan ini kurang tepat, salah. Ya, sebab osmoregulasi pada ikan merupakan proses vital yang dikontrol oleh hormon hasil kelenjar pineal. Ya, ini juga kurang tepat, ya, karena kelenjar yang mengatur osmoregulasi pada ikan ini itu adalah kelenjar pituitari, ya. Sedangkan kelenjar pineal itu bertugas untuk mengatur siklus biologis siang dan malam. Ya, ini kaitannya nanti ke bagaimana ikan ini merespon adanya cahaya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat soal ini pernyataan salah, alasan salah, ya, maka jawabannya Eko. Hemosianin adalah pigmen respirasi yang berwarna biru pucat. Ya, mari kita lihat. Pigmen respirasi itu sendiri adalah hemoglobin, ya. Sedangkan hemosianin itu merupakan pigmen berwarna bening, kebiruan pada darah serangga. Dan ini tidak bertugas untuk mengikat oksigen ataupun CO2, ya. Nah, pigmen ini mengandung mineral suprum atau tembaga. Fungsinya adalah untuk mendistribusikan sari-sari makanan pada tubuh serangga. Nah, sedangkan pigmen hemoglobin atau pigmen respirasi yang kita sebut hemoglobin, ya, ini terdapat pada eritrosit. Ini merupakan pigmen yang berwarna merah pada eritrosit mamalia, mengandung mineral besi atau Fe atau ferrum, ya. Fungsinya adalah untuk mengikat oksigen dan CO2 dalam proses respirasi. Jadi kalau kita kembali kepada soal, hemosianin adalah pigmen respirasi, ini salah, ya, dia bukan pigmen respirasi, ya. Jadi pernyataan ini salah, sebab hemosianin merupakan pigmen yang mengandung mineral suprum. Ya, ini benar, ya. Jadi salah betul, jawabannya dadu. Kelas Coniferinae merupakan anggota Gymnospermae yang berubah dua. Nah, mari kita lihat taksonomi atau klasifikasi dari tumbuhan Gymnospermae, ya, tumbuhan biji terbuka. Gymnospermae kita bagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama, kelas Cicadinae, Coniferinae, Ginkgoginae, dan Gnetinae. Ya, mari kita lihat karakteristik dari Cicadinae. Ya. Ini adalah tumbuhan Cicadidae yang memiliki penampakan mirip dengan tumbuhan palem. Ya, kalau kita lihat pada gambarnya ini, tumbuhan ini memiliki jenis tumbuhan yang berumah dua, ya, atau diceuos. Artinya organ reproduksi antara betina dan jantannya terpisah dalam satu individu. Ya, contohnya pakis haji atau cicas rumpi. Kelas yang kedua yaitu Coniferinae. Tumbuhan ini memiliki daun berjarum, ya, jadi daunnya tajam, ya, sehingga sering disebut pohon jarum. Sering juga diberi julukan tanaman ini tanaman yang hijau sepanjang tahun. Alat reproduksinya berupa strobilus terpisah antara jantan dan betina, tetapi masih pada satu pohon, ya, sehingga kita sebut namanya berumah satu atau monosius. Nah, kemudian kelas yang ketiga ini adalah termasuk tumbuhan ginkgo, ya, berupa pohon besar yang mana ketinggiannya bisa mencapai lebih dari 30 meter. Daunnya bertangkai panjang serta lebar menyerupai kipas dengan belahan yang berlekuk pada bagian dalam. Tulang daun bersifat menggarpu, ya. Tumbuhan ginkgo berumah dua atau alat kelamin jantan serta betina tidak berada dalam satu pohon atau diceuos. Contohnya adalah Ginkgo biloba, ya. Kemudian yang keempat adalah Gnetinae, ya. Divisi ini termasuk tumbuhan di mana dia memiliki strobilus jantan yang tersusun secara majemuk. Daunnya berhadap-hadapan, ya. Alat kelamin ada pada satu pohon atau berumah satu. Sering juga disebut monosius. Nah, contohnya adalah melinjo atau Gnetum gnemon. Jadi kalau kita kembali kepada soal, kelas Coniferinae merupakan anggota Gymnospermae yang
berumah 2 ya. Nah, ini salah karena Coniferinae itu adalah berumah 1 atau monoseus ya, berumah 1, jantan dan betinanya terpisah tetapi masih terdapat dalam satu pohon ya, atau satu individu. Sebab kelas Coniferinae menghasilkan 2 macam strobilus pada satu individu tanaman. Ya, ini betul ya. Jadi pernyataan salah, alasannya betul. Salah betul ya, berarti jawabannya dadu. Karbohidrat hasil fotosintesis yang ditransfer ke sel-sel lain umumnya dalam bentuk sukrosa. Nah, mari kita lihat bagaimana karakteristik dari gula sukrosa ya. Gula sukrosa adalah gula non-reduksi dan tidak berwarna. Terdiri dari 2 monosakarida yaitu glukosa dan fruktosa ya. Kemudian sukrosa adalah bentuk senyawa yang paling banyak diangkut dan didistribusikan ke sel-sel tumbuhan. Sifat sukrosa ini mudah larut dalam air, boleh juga dalam etanol ya, tapi tidak larut dalam eter dan klorofom. Dia bersifat optis aktif dan kurang reaktif dibandingkan dengan glukosa. Dalam suasana asam dan suhu tinggi akan mengalami inversi menjadi glukosa dan fruktosa. Jadi kalau kita kembali kepada soal, karbohidrat hasil fotosintesis yang ditransfer ke sel-sel lainnya umumnya dalam bentuk sukrosa, betul. Sebab sukrosa merupakan gula non-reduksi yang mudah larut dan kurang reaktif dibandingkan dengan glukosa. Benar juga ya, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Ya, jadi jawabannya bola. Reproduksi seksual pada Lumbricus terrestris atau cacing tanah terjadi melalui pembuahan silang. Nah, mari kita lihat ya. Jadi cacing tanah ini sebenarnya cacing hermaprodit ya, di mana pada satu individu dia memiliki ovotestis ya, bisa menghasilkan ovum dan testis ya, tetapi jarang bisa melakukan fertilisasi sendiri. Kenapa? Ya, jadi cacing tanah ini bersifat hermaprodit tetapi masa pematangan gamet yang berbeda. Ini yang menyebabkan dia mesti melakukan kawin silang ya. Dan pada proses pembuahan harus ada 2 ekor cacing yang saling mendekatkan kliteliumnya untuk melakukan fertilisasi, yaitu pertemuan sperma dengan ovum ya. Jadi kalau kita lihat soalnya, reproduksi seksual pada Lumbricus itu terjadi melalui pembuahan silang, betul. Ya, karena harus ada 2 ekor cacing yang melakukan proses ini sehingga gamet-gamet yang pematangannya bersamaan antara cacing yang satu dengan cacing yang lain bisa melakukan fertilisasi. Sebab untuk reproduksi seksual, Lumbricus terrestris membutuhkan individu lain sekalipun bersifat hermaprodit. Betul, ya. Pernyataan betul, alasan betul, dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Jawabannya alpha. Rasa dan aroma yang berbeda-beda pada buah mangga menunjukkan adanya keanekaragaman tingkat spesies. Ya, mari kita lihat ya. Keanekaragaman hayati atau biodiversity kita bagi menjadi 3 ya, yaitu keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Ya. Nah, keanekaragaman tingkat gen ini biasanya individu-individu yang berada pada spesies yang sama tapi beda varietas. Nah, sementara kalau tingkat spesies atau jenis ini berada dalam famili yang sama, tapi beda spesies. Ya. Sedangkan keanekaragaman tingkat ekosistem ini adanya interaksi faktor biotik dan abiotik. Ya. Nanti di sini akan melahirkan keanekaragaman ekosistem. Ya. Nah, contoh keanekaragaman gen misalnya mangga ya, seperti pada soal kita tadi, adanya variasi rasa dan aroma pada Mangifera indica ya. Jadi Mangifera indica ini spesiesnya sama, tetapi rasa dan aromanya beda-beda. Itu adalah keanekaragaman tingkat gen. Nah, contoh keanekaragaman tingkat spesies atau jenis itu adanya famili Felidae. Di dalamnya ada singa, harimau, kucing, jaguar, dan liger. Nah, sedangkan keanekaragaman tingkat ekosistem contohnya misalnya berbagai macam bioma di darat. Ya, ada padang gurun, padang rumput, hutan basah, hutan gugur, taiga, dan tundra. Nah, ini tidak terlepas dari iklim. Ya, faktor abiotik yang mempengaruhi faktor biotik yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita kembali kepada soal, rasa dan aroma yang berbeda pada buah mangga menunjukkan adanya keanekaragaman
tingkat spesies, ini salah. Ini adalah keanekaragaman tingkat gen. Sebab keanekaragaman pada tingkat spesies atau jenis dapat diamati dari fenotip hasil ekspresi gen. Ini betul, ya. Salah betul. Jadi jawabannya adalah dadu. Persamaan antara mitokondria dan kloroplas adalah bahwa keduanya. Nah, mari kita lihat karakteristik dari mitokondria dan kloroplas, ya. Ini adalah dua organel yang terdiri dari membran ganda, ya. Ada persamaan, ada perbedaan. Mitokondria adalah organel penghasil energi ATP melalui proses respirasi. Dapat berduplikat, memiliki DNA ekstranukleat. Organelanya terdiri dari dua lapis membran, ya, bentuknya seperti sosis, kita bisa lihat gambarnya. Sedangkan kloroplas itu adalah organela yang juga bisa menghasilkan energi ATP, tapi prosesnya fotosintesis, ya. Jadi sama-sama bisa menghasilkan energi, tetapi prosesnya beda, satu respirasi, satu fotosintesis. Juga dapat berduplikat, memiliki DNA ekstranukleat juga, dan terdiri dari dua lapis membran. Jadi kalau kita lihat soal kita ini, persamaan mitokondria dan kloroplas adalah, kalau kita lihat nomor 1, merupakan organel penghasil energi, benar. Kemudian nomor 2, dapat melakukan reproduksi, benar, ya, dia bisa berduplikat. Nomor 3, memiliki DNA ekstranukleat, ya. Jadi ada DNA-nya. DNA itu biasanya kita temukan di inti, tetapi mitokondria dan kloroplas ini juga memiliki DNA, ya. Ini menurut teori endosimbion, bahwa mitokondria dan kloroplas ini juga dulunya adalah sebuah sel, ya. Tetapi kemudian menurut cerita evolusi, sel yang lebih besar kemudian dalam tanda petik memakan organel ini sehingga masuk ke dalam sebuah sel yang lebih besar dan dia menjadi organel, ya. Nomor 4, berperan dalam proses apoptosis. Nah, apoptosis adalah merupakan proses kematian sel yang terprogram, yang dapat disebabkan oleh kerusakan atau fragmentasi DNA. Kerusakan ini berhubungan dengan struktur nukleotida di ujung kromosom yang disebut telomer, ya. Jadi ini bukan peran dari mitokondria maupun kloroplas, ya. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya alfa. Dalam suatu eksperimen pengukuran laju metabolisme ikan, kenaikan suhu air menyebabkan pergerakan membuka dan menutup operkulum ikan menjadi lebih cepat, ya. Ikan dalam bernapas itu menggunakan operkulum atau tutup insangnya, ya. Jadi ketika inspirasi, ikan ini akan membuka mulutnya, tetapi tutup insangnya masih menutup, ya. Ketika ekspirasi nanti mulutnya menutup, tutup insang terbuka. Nah, seperti itu, ya. Nah, pergerakan ini akan semakin cepat jika ada faktor dari lingkungan, ya. Yaitu diantaranya kita bisa lihat di sini perubahan temperatur lingkungan. Nah, ini akan mempengaruhi metabolisme. Enggak hanya metabolisme ikan, ya, juga termasuk makhluk hidup yang lain, ya. Jika suhu naik 1 derajat, maka laju metabolisme akan naik 2 kali lipat. Nah, ini adalah sudah hukum kimia, ya. Kemudian kandungan oksigen yang terlarut dalam air atau dissolved oksigen, jika kandungan O2 semakin sedikit, maka laju metabolisme juga akan semakin cepat. Respirasi ikan akan semakin cepat, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kenaikan suhu air akan menyebabkan pergerakan operkulum semakin cepat, ya. Hal ini menunjukkan kandungan oksigen terlarut dalam air semakin menurun, betul, ya. Jadi oksigen terlarut semakin sedikit, maka proses pernapasan akan semakin cepat untuk mensuplai oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel untuk bernapas, ya. Kemudian nomor 2, penyesuaian ikan terhadap kondisi lingkungan. Ya, ini adaptasi tadi terhadap kondisi oksigen yang turun. Nomor 3, peningkatan laju metabolisme. Ini yang dilakukan oleh ikan, ya, supaya dia bisa tetap hidup. Nomor 4, penurunan konsentrasi CO2. Ini salah, ya. Dengan adanya respirasi yang semakin banyak, nah itu akan memasuk CO2 semakin banyak di dalam air, ya. Dia bukan justru menurun, ya. Jadi nomor 4 salah. 1, 2, dan 3, ya. Jadi jawabannya alfa. Pada masa perkembangan embrio hewan, ektoderm akan berkembang dan membentuk bagian. Nah, mari kita lihat fase embrionik, yaitu zymoblaga, ya. Cara mengingatnya zigot, morula, blastula, dan gastrula. Nah, pada fase gastrula, ini akan terbentuk
3 lapisan embrionik. Ya, kita sebut namanya triploblastic embryonik, yaitu lapisan luar ektoderm, kemudian ada lapisan tengah mesoderm, dan lapisan dalam. Ya, ektoderm akan bertanggung jawab untuk berdiferensiasi membentuk jaringan lebih lanjut lagi, yaitu KIS. KIS itu adalah kulit, indera, dan saraf. Nah, mesoderm akan bertanggung jawab untuk membentuk sistem pergerakan, sistem reproduksi, ekskresi, dan transportasi. Sedangkan pada endoderm, dia akan bertanggung jawab untuk membentuk saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Jadi kalau kita kembali kepada soal, pada perkembangan embrio, ektoderm akan berkembang menjadi, nah yang pertama kulit ya. Kita cara mengingatnya KIS, kulit, indera, dan saraf ya. Epidermis ini merupakan bagian dari kulit ya. Nomor 4 itu adalah bagian dari tanggung jawab endoderm ya. Jadi nomor 4 salah. 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya alfa. Dalam filogeni Chordata, kelompok hewan yang terdapat dalam satu percabangan dengan mamalia berdasarkan keberadaan amnion. Ya, mari kita lihat filogenetik dari Chordata ya. Ini adalah filum Chordata, di mana dia memiliki beberapa subfilum ya. Salah satunya adalah subfilum Vertebrata, dan Vertebrata memiliki beberapa kelas ya. Salah satunya adalah kelas mamalia. Nah, mari kita lihat filogeni dari mamalia ini ya. Pada filogeni ini kita lihat bahwa pada percabangan amniotik ya. Jadi telurnya itu ada cairan amnion, itu yang ada di sana itu termasuk kelompok mamalia ya. Mamalia, aves, dan reptil ya. Jadi kalau kita lihat di sini kelompok primata termasuk memiliki cairan amniotik. Demikian juga rodensia atau pengerat ya. Kemudian reptil, aves juga, termasuk juga manusia ya. Jadi berdasarkan filogenetik ini kita bisa lihat bahwa mamalia berdasarkan kekeberatan amnionnya itu yang pertama itu adalah reptil ya. Dia satu pohon evolusi, kemudian aves dan juga mamalia ya. Pisces dan amfibi tidak memiliki cairan amnion di dalam telurnya ya. Nomor 2 dan nomor 4. Jawabannya Charlie. Dalam konservasi air, pengelolaan kelembapan tanah berkaitan dengan, nah ini kalau kita lihat konservasi air ya, ini penting sekali sebenarnya untuk menjaga siklus hidrologi di dalam ekosistem. Penanaman pohon di daerah sekitar ya, daerah aliran sungai, ini sangat penting sekali ya, karena akar pohon-pohonan itu bisa menahan air pada saat musim hujan dan bisa melepaskannya ya ketika dibutuhkan. Jadi ini terlibat langsung ya, turut serta dalam menjaga siklus hidrologi. Membuat biopori, nah ini juga merupakan tindakan yang bisa kita lakukan ya, dan sumur resapan. Nah, ini juga untuk menyimpan air dalam tanah supaya tidak mengalir ya. Nomor 3 itu bisa melakukan penghematan terhadap penggunaan air dan pengelolaan sumber daya tanah. Itu dia. Jadi ini termasuk tindakan manusia yang ramah lingkungan sebenarnya ya. Jadi kita harus hemat dalam menggunakan air. Kemudian pengelolaan kelembapan tanah ini juga turut serta dalam konservasi air ya. Menjaga tekstur, agregat, porositas tanah, dan tentu saja siklus hidrologinya ya. Menjaga aliran permukaan dan penggunaan bahan organik tanah. Ya, ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam konservasi air. Nah, kalau kita kembali kepada soal, pengelolaan kelembapan ini berkaitan dengan menjaga tekstur tanah, ini benar. Pengolahan tanah, ini juga benar. Penggunaan bahan organik, ini juga betul. Lalu aliran permukaan, ya, semuanya betul. Jawabannya eko. Plasmid sering dipakai sebagai vektor untuk cloning ya. Nah, ini salah satu temuan terbesar sebenarnya dalam bioteknologi ya. Setelah ditemukannya plasmid ya, para ahli banyak berkreasi. Salah satunya adalah memproduksi hormon insulin dengan menggunakan plasmid yang ada pada bakteri Escherichia coli ya. Karakteristiknya, dia dapat berfungsi sebagai agent atau vektor gen donor dalam rekayasa genetik. Jadi plasmid ini kita bisa sisipin gen pankreas ya,
yang secara alami bisa menghasilkan insulin. Lalu kita sisipkan ke dalam sel bakteri dan dia akan berperan sebagai mesin untuk memproduksi insulin. Plasmid juga mudah untuk dimanipulasi. Kemudian plasmid mempunyai penanda selektif sehingga mudah dipotong dan disambung kembali dengan enzim endonuklease. Ya, nanti untuk memotong itu restriksi, menyambung kembali itu pakai ligase. Kemudian berukuran lebih kecil dari DNA kromosom dan bentuknya melingkar. Plasmid merupakan DNA ekstrakromosomal yang dapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Jadi kalau kita lihat soal kita, plasmid sering dipakai sebagai vektor pada proses cloning karena berukuran kecil, betul. Mudah dipotong dengan enzim, betul juga. Mempunyai penanda selektif, ini juga betul. Mudah dimanipulasi, betul juga ya. Semuanya betul, jawabannya Eko. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.